Jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang laki-laki yang segera masuk Islam ketika Muhammad, sahabat dekatnya, diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau diberi nama Abu Bakar, artinya Abu artinya bapak, Bakar artinya dengan segera. As-Siddiq memiliki arti orang yang sangat jujur atau selalu membenarkan. Gelar ini diberikan kepada Abu Bakar karena dia adalah sahabat Nabi yang paling mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya mustahil. Ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dekatnya, mengabarkan bahwa ia telah diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar saat itu masih bernama Abdul Ka'bah, segera beriman kepada Allah dan mempercayai atas kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar terus berdakwah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak sahabat dekatnya memeluk Islam, di antaranya Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman, dan Sa'id ibnu Abi Waqqas. Abu Bakar dengan hartanya memerdekakan 7 budak yang disiksa karena memeluk Islam, di antaranya Bilal, Ammar, dan Sunairah. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj saat orang-orang kembali murtad karena tidak percaya atas Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Aku akan terus membenarkan meskipun beliau mengatakan yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkan dengan kabar langit, baik di pagi maupun malam hari." Berhijrah di masa-masa akhir, saat kemarahan kafir Quraisy memuncak dan fokus mereka tertuju kepada orang-orang Muslim yang masih tersisa di Mekkah, Abu Bakar mengatur strategi untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Ia berhijrah berdua bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersembunyi beberapa hari di sebuah gua sempit, sekaligus menjadi saksi terjadinya mukjizat dari Allah atas diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat dan kaum muslimin dirundung sedih mendalam. Keimanan kaum muslimin dalam krisis. Abu Bakar tampil dengan tegar, menenangkan mereka dengan kalimat yang menyadarkan keimanan yang mulai goyah. Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal. Menjaga persatuan kaum muslimin. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum Ansar dan Muhajirin berkumpul di rumah Sa'ad ibnu Ubaidah dan Sagifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah dari siang sampai Senin malam 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Semua yang hadir akhirnya sepakat mengangkat dan membait Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjaga persatuan berkat kepemimpinannya yang tegas dan bijaksana. Membangkitkan kepercayaan diri kaum muslimin. Abu Bakar menjadi khalifah di saat krisis. Kaum muslimin kehilangan kepercayaan diri, putus asa. Untuk membangkitkan kekuatan kaum muslimin, Abu Bakar
memulai dari pengorbanan semangat pasukan militer, melanjutkan ekspedisi pasukan militer pimpinan Usama bin Said yang tertunda karena sakitnya sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak yang kurang setuju. Abu Bakar tetap bersikukuh. Allah memberkahi ekspedisi ribuan pasukan Usama bin Said dengan membawa 11 panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu menggetarkan daerah-daerah yang dilewati. Kaum muslimin yang semula merasa putus asa kembali bangkit kepercayaan dirinya. Pasukan Usamah mampu membuat ketar-ketir kabilah yang semula berniat memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Mereka berpikir bahwa jika kaum muslimin lemah, tidak mungkin mampu memberontakkan pasukan yang besar di masa sulit. Menegakkan keimanan dan hukum. Menegakkan keimanan dan hukum. Abu Bakar khalifah penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dihadapkan dengan krisis akidah dan hukum. Oleh sebab itu, ia menetapkan beberapa kajian di antaranya. 1. Menumpas pemberontakan kaum Munaik yang dipimpin para nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Aswad Al-Ansi. 2. Menumpas pengkhianatan orang-orang murtad yang tersebar di seluruh Jazirah Arab, baik timur, barat, utara maupun selatan. Tindakan tegas Abu Bakar berhasil mengembalikan kesadaran dan keimanan mereka kepada Islam yang sudah dipeluknya, sehingga Jazirah Arab 3. Terbebas dari raddah atau permutadan massal. 4. Menegakkan syariat Islam, hukum, yakni tidak memisahkan kewajiban sholat dengan zakat, memberantas orang-orang yang menghasut umat untuk menolak membayar zakat. Abu Bakar menegaskan bahwa zakat adalah haknya harta. Kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar As-Siddiq menugaskan Sa'id bin Sabit menjadi pengumpul Al-Quran. Kemudian Sa'id bin Sabit mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, tulang, kulit hewan, lempengan batu, dan dari para penghafal Al-Quran. Sahabat yang sudah bisa membaca dan menulis membudayakan tulis-menulis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id bin Sabit, salah satu dari ratusan sahabat yang senantiasa menulis ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembaran-lembaran hasil pengumpulan Al-Quran disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai ia meninggal dunia, kemudian berpindah kepada Umar bin Khattab sampai ia pun meninggal dunia. Sepeninggalan Umar bin Khattab, kumpulan Al-Quran dipegang oleh Hafsah binti Umar. Peran Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam pengumpulan Al-Quran merupakan jasa dan kemaslahatan terbesar dalam agama Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat Senin malam tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Ia menderita sakit panas selama 15 hari. Kalimat terakhir yang diucapkan sebelum wafat, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." Surah Yusuf 101. Itulah kisah dan jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau, mencintai dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadi manusia yang bermanfaat, berjasa bagi agama, orang tua, dan masyarakat. Selamat belajar.